saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur sebab pemeliharaan Tuhan, anugerahnya masih kita alami sampai hari ini. Saya percaya saudara pun dimanapun berada hari ini pun masih mengalami akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita ada di bulan Desember ini, masa-masa di mana kita semuanya merayakan hari Natal. Haleluya. Tentunya hari ini kita membawa hati kita untuk bersukacita, penuh dengan syukur karena Tuhan datang ke dunia untuk kita semua. Haleluya. Bagi saudaraku yang ada di Australia, di kota Melbourne, di sana ada keluarga gereja PLC. Dan di sana juga ada kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di Brisbane, yang ada di Melbourne. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney. Haleluya. Saya percaya hari ini saudara semuanya boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Bahkan saudara bukan hanya menjadi bagian yang biasa-biasa, tapi mari kita menjadi pelaku firman. Kita bawa hidup kita untuk menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan yang ada di Australia. Haleluya. Demikian juga bagi saudaraku yang ada di Indonesia, yang ada di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Keluarga Jemaat Kristen Indonesia Soelaib Bandung. Demikian juga keluarga Jemaat Kristen Indonesia Soelaib yang ada di Citra Raya, Tangerang, Provinsi Banten. Haleluya. Kita percaya saudaraku semuanya juga mengalami hal yang luar biasa. Mari di hari ini kita mau sungguh-sungguh dan kita mau menjadi saksinya. Bahkan bagi saudara-saudaraku pemahaman Alkitab kelompok PA Peniel yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya, yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan saudaraku pemahaman kelompok Alkitab PA Peniel yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Solo, kota Kartasura, kota Klaten, kota Wonogiri, dan kota Semarang. Bahkan ada saudaraku juga yang ikut, yang ada dari Jawa Timur juga. Selamat, hari ini kita boleh bersama-sama untuk bergabung dalam ibadah. Demikian juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang masuk tergabung di dalam fellowship para hamba Tuhan, Yayasan Pembawa Kabar Baik. Baik yang ada di Jabodetabek, juga yang ada di NTT, yang ada di Kabupaten Rotendao, demikian juga yang ada di Kepulauan Banggai, Pulau Peling. Haleluya. Saya percaya saudaraku semua para hamba-hamba Tuhan boleh semakin giat, memiliki roh yang menyala-nyala, tetap semangat untuk melayani Tuhan, sehingga kita semua boleh mengakhiri tahun 2021 di dalam anugerah Tuhan yang besar. Bahkan bagi saudara-saudaraku seiman dimanapun saudara berada yang boleh bergabung dengan channel Soelaib Church, mari kita bersama-sama menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Mari sebelum kita ibadah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan akan kasih setianya, yang tidak pernah mengingkari akan janji-janjimu. Kami bersyukur Tuhan, maka hari ini kami menghadap Engkau, sebab kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu mengalami pengalaman bersama dengan Engkau secara pribadi. Sebab itu biar dengan darah-Mu, darah Yesus Kristus, menguduskan setiap kami. Sebab firman-Mu yang berkata bahwa darah-Mu menebus hidup kami, darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu memperdamaikan kami dengan Engkau. Lebih-lebih darah-Mu yang telah membenarkan kami, sehingga kami percaya tidak ada lagi murka Tuhan, karena kami diselamatkan oleh karena darah Yesus. Dan biarlah anugerah Tuhan tercurah juga bagi kami, dan dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada,
di dalam ibadah kami hari ini. Darah Yesus dicurahkan di tempat di mana kami tinggal, di mana kami bersekutu hari ini. Sebab itu hadirat Tuhan nyata, kerajaan Tuhan ditegakkan di atas kehidupan kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan dimanapun dan apapun yang kami lakukan, Engkau menyertai kami. Terutama hari ini Tuhan, mari Engkau hadir, mari Engkau lawat kami, mari Engkau bawa kami di dalam dimensi Roh Kudus untuk kami menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami percaya tidak ada intervensi kuasa kegelapan, roh jahat apapun. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kami dalam ibadah online, Engkau tetap membawa kami tetap fokus di dalam Engkau. Sehingga kami mengenakan pikiran Kristus, hati Kristus dan roh Kristus ada pada kami. Sehingga kami menikmati apa yang Tuhan berikan hari ini. Sehingga berkat Tuhan yang dari surga dicurahkan. Berkat rohani hari ini kami terima utuh dan sempurna. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku dikasih Tuhan. Mari untuk momen di bulan Desember ini kita bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan sungguh amat baik. Amin. Dia yang sanggup mengubah ratapan menjadi sukacita, menjadi tarian. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin saudaraku. Mari kita bersama-sama bersyukur masuk dalam gerbangnya Tuhan dengan bersuka. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi, masuk gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku. Oh mari saudara, kita bergirang, bersuka cita karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dia sanggup membawa kita masuk di dalam keajaibannya. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Mari saudara katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Tuhan Kau yang tahu, hari ini Kau membawa kami masuk dalam sukacita besar. Haleluya. Sekali lagi, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya saudaraku, mari masuk dalam gerbangnya Tuhan. Kita menceritakan kasih-Nya, memuji Dia. Yesus baik, sungguh baik, sangat
sangat baik. Haleluya. Mari saya ajak kita lebih lagi memuliakan namanya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari mengangkat tangan kita, biar kita bersorak bagi Tuhan, bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kecaplah kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi menyatakan rasa syukur kita, sukacita kita bagi Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tangan-Mu, Tuhan, inilah kami, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan. Mari angkat jempol saudara, angkat kedua jempol saudara, nyatakan akan kebaikan Tuhan. Ekspresikan saudara. Haleluya. Kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Haleluya, Kau sangat baik Tuhan. Sekali lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Biar kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan, kami alami. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Amin, amin. Saudaraku dikasih Tuhan, mari saatnya kita mengagungkan Tuhan. Kita masuk di dalam penyembahan. Mari fokus kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah kita. Haleluya. Biar hari ini kita terima dari Tuhan. Kira pasakaralah. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia.
satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Dialah juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Amin. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dialah Al-Masih, Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Mari saudara kita memberi penghormatan, sebab Dia Raja segala raja, Dialah yang kudus, Dialah Tuhan yang kekal. Haleluya. Bagi yang mulia, inilah kami gereja-Mu ya Tuhan. Kami mengabdi bagi-Mu, kami menyerahkan hidup ini bagi-Mu. Engkau pakai gereja-Mu, Engkau pakai umat pilihan-Mu untuk menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang, mari sungguh-sungguh saudara, biar hari ini antara engkau dengan Tuhan, biar hari ini Tuhan melakukan segala sesuatu. Dia yang menggenapi janjinya, Dia yang melakukan kehendaknya. Biar semua genap dan jadi dalam kehidupan saudara. Mari sekali lagi dengan segenap hati sambut Yesus. Lah Yesus, tinggikan Yesus. Mari Tuhan, mari Tuhan, anugerah-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami, kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami, atas bangsa-bangsa, atas gereja-Mu Tuhan. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
Dia, saudara, mari bawa syukur kita kepadanya. Mari hadapkan setiap hidup kita kepada Dia. Dia rasa kaya lalabaya sadada robaya rabadade. Biasa kekarato senana maya rahasadaba. Bikese karalabataso. Engkau yang membangkitkan roh kami, Tuhan. Engkau yang membawa kami menyatu dengan Engkau. Biar iman kami menyatu dengan kuasa Roh-Mu. Pujian ku naikkan, sembah hormat kami segalanya bagi-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau, Yesus Kristus, Tuhan yang disembah atas seluruh alam semesta, atas segala makhluk. Engkau satu-satunya juru selamat, Engkau satu-satunya penebus dosa. Haleluya. Mari saudara bebaskan hidup saudara hari ini. Biar kau memuji menyembah Dia. Mari alami cintanya, alami kasihnya. Kalau hari-hari ini kau merasakan ada kekeringan di jiwamu, ada sesuatu yang hilang di hidupmu, firman Allah, ayo kembali, bangkitlah dan jadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Mari semua yang letih lesu berbeban berat, datang kepada Yesus. Biarlah batase. Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber segalanya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia. Kiralah wadase, kiralah wadase. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Engkau menjamah, memulihkan. Tuhan, Engkau sanggup, Tuhan, Engkau hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami cinta. Ini hidup kami Tuhan, isi bejana kami Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, dengan air surgawi, menyegarkan, menguatkan, melepaskan dahaga jiwa kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami mau Engkau sekali lagi dekat kami, peluk kami Bapa, bawa kami dalam rencana-Mu, Yesus. Ya Tuhan, mari nyatakan dari pribadi saudara, dari hati yang paling dalam, dengan iman kita menyatakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku yang beri damai, yang beri damai, hanya Yesus yang beri berkat. Thank you Lord, thank you Jesus. Yang beri rohnya hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus. Mari panggil namanya, mari sebut namanya, Yesus.
sembahkan. Biar kuasa Roh-Mu memenuhi umat-Mu ya Tuhan. Amin. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Bapa, Bapa, di dalam nama Yesus kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita declare. Mari nyatakan iman saudara. Mari nyatakan hari ini, Tuhan, aku percaya Engkau yang sudah memberikan sukacita, kelegaan. Aku percaya Engkau yang membebaskan aku. Aku percaya Engkau yang memenuhi hidupku dengan Roh-Mu. Dan hari ini aku bersukacita. Hari ini aku terima kekuatan baru. Aku percaya Engkau memulihkan hidupku. Saudara berkata-kata, mari sekarang saudara, apa yang saudara mau, saudara katakan, ucapkan. Mari bernubuat, silakan bernubuat saudara. Ini waktu yang terbaik antara engkau dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Hikaralawata senanamaya rabakata sakarala. Wikasekaralawata sadanamo. Wikaralalama. Silakan saudara berkata-kata dimanapun berada. Nyatakan imanmu, nyatakan kerinduan hatimu. Biar kita menutup tahun 2021 di bulan ini. Kita percaya dalam terobosan, dalam keajaiban Tuhan. Hiakasakaralawadanamu. Wiatasene. Hiakasakaralawadanamu. Wikaralawata senanamaya danamu. Tidak ada lagi pintu palang besi, tidak ada lagi pintu palang tembaga. Kami percaya semua dilepas, semua hancur, dan kami masuk berjalan bersama Tuhan dalam destiny Tuhan, menyongsong tahun baru dalam anugerahnya, dalam kekuatannya, di dalam kuasanya. Haleluya. Kuasa Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Mari saudara, sekarang saya ajak saudara deklarasi bersama-sama. Saya percaya saudara sudah bernubuat, saudara sudah melakukan apa yang menjadi iman saudara. Dan sekarang mari secara korporat kita sama-sama menyatakan iman kita. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama
seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya saudara, Tuhan datang kepada miliknya. Dia yang berjanji memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Dia datang pada miliknya, memberi hidup dan segala kelimpahannya. Dia sanggup mengubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Kau hidup dalamku dan ku dalammu, besarlah setiamu. Kau beriku kekuatan dan beri kemenangan. Hidupku hanyalah bagimu. Dia datang pada miliknya, memberi hidup dan segala kelimpahannya. Dia sanggup mengubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Kau hidup dalamku dan ku dalammu, besarlah setiamu. Kau beriku kekuatan dan beri kemenangan. Hidupku hanyalah bagimu.
segala kelimpahannya. Dia sanggup mengubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Kau hidup dalamku dan ku dalammu, besarlah setiamu. Kau beriku kekuatan dan beri kemenangan. Hidupku hanyalah bagimu. Kau hidup dalamku, kau hidup dalamku dan ku dalammu, besarlah setiamu. Kau beriku kekuatan dan beri kemenangan. Hidupku hanyalah bagimu. Kau beriku kekuatan dan beri kemenangan. Hidupku hanyalah bagimu. Kau beriku kekuatan dan beri kemenangan. Hidupku hanyalah bagimu. Kau beriku kekuatan dan beri kemenangan. Hidupku hanyalah bagimu. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap menerima berkat kebenaran firman-Mu. Dan mulai hari ini kami menyatakan bahwa kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami, termasuk jemaat dimanapun mereka berada, mereka mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Darah Yesus menguduskan kami, darah Yesus menebus kami, darah Yesus memperdamaikan kami dan membenarkan kami, dan kami akan mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudaraku, kita akan membaca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 dari ayat 50 sampai 58. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, itu ayat 50. Ayat 51. Sesungguhnya aku di sini Paulus, menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan
yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, yang menarik adalah Rasul Paulus berkata bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, kalau begitu kita harus mempelajari apa-apa yang ada di dalam diri kita yang dapat binasa, dan bagaimana kita bisa mengcover yang binasa ini, di-cover dengan yang tidak dapat binasa. Karena ini adalah persoalan yang sangat penting. Ayat 51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, behold, I show you a mystery. Ada sesuatu rahasia di sini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Tadi dikatakan bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah kita. Oke. Daging dan darah kita ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan daging dan darah kita ini adalah yang termasuk dalam yang bisa binasa. Kedagingan kita, keduniawian kita itu termasuk dalam yang dapat binasa. Sekarang kita akan mempelajari apa-apa yang dapat binasa supaya kita nggak salah, nggak gagal paham. Ya, kita harus ngerti ini apa yang dapat binasa. Oke, saya akan ajak Anda lihat Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 5 dan ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita harus mematikan yang ada di dalam diri kita sendiri. Pastinya kita ngerti apa yang ada di dalam diri kita, yang duniawi, yang masih ada di dalam diri kita. Apakah itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Keserakahan itu sama dengan penyembahan bara. Dan inilah yang disebut dengan kedagingan, keduniawian. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini kita diperintahkan supaya membuang, dan ada hal-hal yang memang harus dimatikan. Kenapa? Kalau yang dimatikan itu pasti sangat sulit untuk dibuang. Kenapa sangat sulit? Karena sudah terlampau nempel dengan roh kita, ya.
Oke, itu Kolose 3 ayat 5 dan ayat 8. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Galatia pasalnya yang kelima. Ya. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19. Ini juga berbicara mengenai hal-hal yang harus kita selesaikan. Mulai ayat 19 sampai ayat 21. 19 berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ada satu, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang di dalam Galatia 5 membawa kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bila mana kita masih dikuasai yang sudah kita baca tadi dari ayat 19 sampai ayat 21. Ya. Oke, itu di dalam Galatia. Sekarang kita melihat 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9, 10 ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Ya, firman Tuhan berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, 3 bagian tadi sudah kita baca. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 kita disuruh mematikan yang duniawi yang ada di dalam diri kita. Kemudian ayat 8 berkata, kita suruh buang semua ini, dibuang. Galatia juga berbicara, Galatia 5 berbicara soal itu. Dan itu pasti tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapapun yang masih menguasai itu. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 juga berbicara. Nah, dari sini kita mendapatkan satu bayangan gambaran bahwa yang sudah kita baca tadi akan membawa kita kepada kebinasaan. Binasa. Ya. Tidak akan membuat kita masuk dalam kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada kebinasaan. Tidak ada. Sementara yang baru tadi kita baca Kolose 3 ayat 5 dan ayat 8. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ini semuanya membawa Anda tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tatkala Anda masih dikuasai itu tadi, Anda nggak bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Berarti kita ada di luar. Nah, apakah itu tidak mengganggu hidup kita? Yang jelas pasti. Itu sebabnya hal-hal yang sudah kita baca tadi membawa kita kepada kebinasaan. Dan kalau kita mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, kita tidak mendapatkan kebinasaan, tapi kehidupan.
Nah, dari sini kita mulai jelas sekali, ya. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ke-51 dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 tadi, ya. Ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, suatu misteri, ya. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak akan mati semuanya. Wow. Tetapi kita semua akan diubah. Semuanya akan diubah. Ada beberapa yang mati, tapi tidak semuanya mati. Tetapi yang jelas, yang mati maupun yang tidak mati, semuanya dirubah. Ya. Ini yang ayat 51 katakan. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Orang-orang yang sudah mati dibangkitkan waktu mendengar sangkakala ditiup, nafiri ditiup. Dan firman mencatat bahwa sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Wow. Inilah yang disebut Rasul Paulus berkata, aku akan menyatakan misteri kepadamu. Sesuatu yang harus Anda ngerti, bahwa waktu itu akan segera datang, ya. Waktu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ini akan segera datang. Nah, penghalangnya adalah banyak hal yang di dalam diri kita yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan tidak boleh, ya, di satu pihak kita akan diubahkan, tapi di satu pihak ada hal-hal yang membuat kita dikuasai kebinasaan. Ini nggak bisa. Kita harus mengambil satu keputusan, ya. Dan hal-hal yang membuat Anda binasa sudah jelas. Kesimpulannya, yang membuat Anda binasa ini nanti adalah kedagingan, keduniawian. Ini yang akan membawa Anda berhenti, tidak bisa mengikuti dan tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada yang membuat Anda binasa. Semua sudah diselesaikan, ya. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk mempelajari sesuatu yang rahasia ini, yang misteri ini. Wow. Misteri. Oke, itu di dalam ayat 51. Sekali lagi saya akan membaca. Rasul Paulus berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, suatu misteri. Ini sesuatu misteri, bahwa di antara kita ada yang tidak mengalami kematian. Ada yang mengalami kematian. Yang tidak mengalami kematian dalam sekejap akan diubahkan oleh Tuhan. Perubahan ini akan terjadi tatkala yang menghalang-halangi tadi tidak boleh ada. Masalahnya adalah kita masih menyayangkan dengan hal-hal yang duniawi tadi. Dan tatkala Anda bisa melepaskan itu, dan andai kata Anda harus menyelesaikan kehidupan Anda di muka bumi ini, dan Anda jangan khawatir. Tuhan berjanji tatkala nafiri ditiup, dan Anda akan bangun. Bangun. Oh, haleluya. Sekarang kita lihat
ayatnya yang ke-52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Wow, sudah terjadi. Itulah misteri. Dan kita semua akan diubahkan. Itulah misteri. Ya. Dua-duanya adalah misteri. Orang yang sudah meninggal di dalam Yesus mendengar nafiri ditiup, dia akan bangkit dalam keadaannya yang sudah diubahkan. Anda tahu, tatkala orang yang sudah meninggal dikubur berbulan-bulan atau bertahun-tahun, pasti tinggal tengkorak. Tapi yang dikatakan ayat yang baru saja kita baca, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ya. Saya pernah melihat nenek saya yang meninggal dan dia harus dipindahkan dan tinggal tulang belulang. Kita tidak kenal. Kita tahu karena diambil dari kuburan itu yang ada namanya. Tapi andai kata tidak ada namanya, nggak kenal. Nah, itulah kondisi orang yang sudah meninggal bertahun-tahun. Dagingnya hilang, tinggal tulangnya. Tetapi ayat ini berkata, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan semua orang akan diubah. Misteri. Oh, haleluya. Ini yang Tuhan janjikan. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat ayatnya yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Oke, yang dapat binasa ya tubuh kita ini. Kita dapat binasa. Harus diubahkan. Kata harus kita garis bawahi. Harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Wow. Saya berharap Anda mulai nangkep sekarang. Ya. Tubuh kita ini termasuk bisa binasa. Karakter kita yang tadi sudah kita baca itu, yang dikuasai oleh hal-hal yang cabul, hal-hal yang najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, penyembahan berhala, ya, itu semua karakter kita. Itu membuat kita juga tidak bisa diubah. Itulah yang menghalang-halangi perubahan. Dan Tuhan mau Anda dan saya mengalami perubahan. Apakah nanti pada waktu nafiri ditiup Anda masih hidup? Ataukah waktu nafiri ditiup Anda sudah meninggal? Tatkala kita ngerti yang Tuhan kehendaki adalah hal-hal yang membuat kita ini bisa binasa dan tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah, harus kita selesaikan. Kita nggak bisa tinggalkan begitu. Harus kita selesaikan. Nah, kalau kita masih sangat kuat dikuasai oleh keduniawian, ada di bagian lain Alkitab berbicara mengenai rapture, orang diangkat. Ya. Ada berbagai pandangan. Teolog-teolog mempunyai pandangan yang berbeda. Ada yang berkata, kalau Tuhan tidak mengambil keputusan rapture dimulai terlebih dahulu, maka akan banyak orang-orang percaya yang tidak tahan. Jadi teolog-teolog ini mempunyai satu pemikiran bahwa Tuhan pasti akan mempersingkat itu.
sehingga banyak orang yang diangkat. Ya. Permasalahannya adalah, bisakah kita melepaskan keduniawian ini? Ya, yang duniawi inilah. Ya, itu semua aksesoris. Ya. Seperti kalau mobil itu aksesoris, atau kalau ibu-ibu ya pakai anting di telinga, ya, kemudian cincin ya berganti, ya, itu aksesoris. Itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Masalahnya adalah, bisakah kita memahami itu? Jangan izinkan kita ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita harus bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan itu semuanya ya tergantung bagaimana kita memandang aksesoris itu. Ya. Aksesoris ini sesuatu yang tidak langgeng. Ya. Ada lifetime-nya, ada batasannya. Dan yang sudah kita baca tadi, bahwa Anda dan saya ini harus melepaskan yang keduniawian itu, yang kedagingan itu. Ya. Harga diri itu daging, ya. Gengsi itu daging. Ya. Kalau Anda sudah meninggal, gengsimu tidak ada orang yang mau beli. Gengsi, oh haleluya. Jadi kalau Anda sudah ngerti bahwa gengsi ini adalah termasuk aksesoris yang nggak ada nilainya sebetulnya. Ya. Oke, kita akan lihat lagi dulu ayat yang ke 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Harus. Ya. Kita harus merubah ya, yang ada di dalam diri kita ini. Ya. Kita mulai melihat situasi di muka bumi ini. Hari-hari ini kami dengar Gunung Semeru batuk-batuk lagi. Oh haleluya. Rupa-rupanya gunung kalau sudah batuk menakutkan ya. Tapi tatkala dia tidak batuk, orang berani sampai naik ke kawah di atasnya. Tapi kalau gunung itu sudah mulai batuk, semuanya menyingkir. Haleluya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ayatnya masih yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini. Ya. Yang dapat binasa itu yang membuat Anda tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, yang binasa ini harus kita buang. Kita harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya. Tidak bisa yang dapat binasa masih di dalam, kemudian kita pakai sesuatu yang tidak dapat binasa. Tidak bisa. Harus kita buang. Kita lakukan pembuangan itu. Ya, kita sudah melihat di dalam Kolose 3:5 tadi. Matikanlah ini. Yang ayat 8, buanglah ini. Oh haleluya. Ya. Ayat yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Oh haleluya. Nah, tatkala kita sudah memahami bahwa masih banyak hal-hal duniawi yang membawa kita ini kepada kebinasaan, yang masih nempel dalam hidup kita, keputusan ya, kita harus mengambil satu keputusan, kita buang ya, kita selesaikan ini ya. Jangan biarkan kita ditempeli sama yang bisa membuat kita binasa. Jangan izinkan. Tadi kita sudah membaca di dalam Kolose 3 ayat 8, matikanlah ini hal-hal duniawi yang ada di dalam dirimu. Anda disuruh mematikannya. Oh haleluya. Kalau Anda sudah mengerti, menyelesaikannya sangat mudah. Ya, matikan.
dan disuruh buang, kita lakukan, buang. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat sekarang, apakah yang tidak dapat binasa itu? Apakah yang tidak dapat mati itu? Oh, haleluya. Ya, kita akan mencoba menggali ini. Apa sih yang tidak bisa membuat mati dan membuat tidak binasa? Yang jelas adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu tidak binasa. Ya, perkataan Tuhan itu kekal. Ya. Yesus tatkala kita makan dagingnya dan minum darahnya, Tuhan berkata memberikan hidup kekal kepada Anda dan kepada saya. Hidup kekal. Dan yang tidak dapat binasa adalah satu, janji iman. Perkataan Yesus tidak binasa. Apa yang Tuhan janjikan itu akan terus. Ya. Perkataan Yesus itu kekal. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidupmu kekal. Kuasanya kekal. Kasihnya kekal. Rohnya kekal. Oh, haleluya. Inilah hal-hal yang tidak ada batasnya. Ya. Dan itu Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Maka sekarang bagaimana? Tatkala kita menjalani kehidupan kekristenan kita, ingatkah Anda akan janji-janji Tuhan? Ya, hari-hari ini kita selalu mempelajari berkat Abraham. Berkat Abraham itu kekal. Oh, haleluya. Itu janjinya. Anda ingat di dalam Yesaya 55 ayat 11. Coba kita buka ya, supaya kita ngerti. Anda harus tahu bahwa perkataan Yesus itu kekal. Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata begini. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Iya, firmanku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi iya, firmanku itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu firman Tuhan kekal. Oh, haleluya. Janji Tuhan itu kekal. Perkataannya kekal, kuasanya kekal, nafasnya juga kekal. Oh, haleluya. Anda tahu, tatkala Tuhan membentuk manusia dari tanah liat, belum hidup, maka dengan nafasnya dia meniupkan itu. Terjadi kehidupan. Oh, puji Tuhan. Kasihnya yang luar biasa, kuasanya luar biasa, rohnya juga perkataan dia. Ya. Itu semuanya adalah yang tidak dapat binasa. Nah, tadi diperintahkan, kita yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Anda dan saya harus mengenakan. Oh, bagaimana kita mengenakannya? Ya, itu pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kita mau supaya yang dapat binasa ini digantikan dengan yang tidak dapat binasa? Oke, kita akan melihat ayat yang ke-54 tadi. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Oh, yang tidak dapat binasa itu membawa Anda menang. Hal-hal yang membuat Anda tidak binasa ini membuat Anda mengalami kemenangan. Nah, yang dapat binasa tubuh lama kita ini. Sekarang kita harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa? Janjinya Tuhan, perkataannya Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan, kuasanya, nafasnya, kasihnya itu yang membuat Anda dan saya
tidak mengalami binasa. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kalau Anda mulai ngerti, tatkala Anda mulai menggunakan, ya. Saya akan tunjukkan ada satu ayat yang memerintahkan Anda dan saya untuk selalu ada di situ. Oke, coba kita baca dulu ayatnya yang ke-55 dulu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai kematian, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah, kepada Elohim, yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan Yesus telah memberikan Anda kemenangan. Bapa di surga telah memberikan Anda kemenangan. Sudah diberikan kemenangan oleh Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kemenangan kepada Anda dan saya? Oke. Kita masih terus mempelajari ini. Anda ditebus bukan dengan uang, tapi dengan darah Yesus. Anda dikuduskan, disucikan dengan darah Yesus. Darah Yesus itu luar biasa. Kemudian Anda diperdamaikan dengan darah Yesus. Dan Anda dibenarkan dengan darah Yesus. Pembenaran itu harus dan sudah dikerjakan oleh Yesus. Jadi, kalau Anda sudah ngerti rahasia ini, Anda masuk di dalam pembenaran. Dan tatkala Anda sudah dibenarkan, pembenaran itu sudah terjadi. Ya. Seperti halnya kalau Anda punya kendaraan roda 2, roda 4, punya masalah, Anda bawa ke bengkel dan Anda dibenarkan. Arti pembenaran itu dicari yang tidak benar, kemudian digantikannya menjadi sesuatu yang benar. Dan kalau sudah benar, tidak boleh ada masalah lagi. Hidup kita bisa dibenarkan, keluarga kita bisa dibenarkan, rumah tangga kita bisa dibenarkan, karakter kita pun bisa dibenarkan. Oh, haleluya. Masa depan juga bisa dibenarkan. Oh, puji Tuhan. Yang bisa membuat Anda binasa, tatkala Anda dibenarkan, maka Anda mendapatkan pembenaran itu. Oh, haleluya. Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami ini? Kita akan baca terus. 57. Tetapi syukur kepada Allah Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan itu sudah diberikan oleh Yesus Tuhan kita. Yaitu pembenaran tadi. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, haleluya. Nah, sekarang kembali lagi, bagaimana kita ini bisa mengikuti yang firman Tuhan janjikan? Yang binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa. Bagaimanakah itu? Oke, saya ajak Anda untuk melihat 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Ada perintah supaya Anda tinggal di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Supaya apabila ia Kristus menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Dan tidak usah malu terhadap Kristus pada hari kedatangannya. Kenapa kok Anda tidak malu? Kenapa kok Anda berani percaya? Karena waktu Anda tinggal di dalam Kristus, Kristus adalah yang penuh dengan urapan. Jadi urapan-urapan Kristus itu ada di dalam Kristus.
Anda suruh tinggal di situ. Apa maksudnya? Maksudnya supaya Anda menikmati urapan Kristus itu. Anda menyerap urapan Kristus itu. Oh, haleluya. Sehingga yang duniawi tadi tidak ada. Digantikan posisinya dengan urapannya Kristus. Dan tatkala Anda penuh dengan urapan Kristus, waktu Kristus muncul, Kristus hadir, urapan yang Anda serap tadi akan muncul. Oh, haleluya, hidupmu akan mempermuliakan Dia. Dan hidupmu seperti yang tadi dikatakan, yang dapat binasa mengenakan yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Tugasmu bukan Anda berdoa, Tuhan tolong berikan yang tidak binasa kepada saya. No, itu semua sudah disiapkan. Anda tinggal ngomong, Tuhan sekarang saatnya aku mengenakan yang tidak binasa, yaitu janjimu, firmanmu, perkataanmu, agapemu ada di dalam saya, kasihmu, nafasmu, oh haleluya, kuasamu. Anda menyerap, Anda serap. Bukan saatnya kita meminta sekarang, karena Tuhan sudah siapkan semuanya, maka diperintahkan lagi. Anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Jadi Anda tinggal bersama Kristus. Untuk apa? Untuk menyerap supaya yang tidak binasa tadi masuk ke dalam hidupmu. Sehingga nanti pada waktu sangkakala ditiup. Ya, karena sebelumnya Anda sudah siapkan. Ya, sehingga pada waktu sangkakala ditiup, perubahan itu segera terjadi. Wow. Ini yang disebut misteri. Ya. Ini yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Ya. Sekarang masalahnya, pahamkah kita sekarang bahwa Tuhan sudah sediakan itu? Yang tidak binasa itu sudah disediakan. Bukan untuk diminta, sudah disediakan. Tinggal ambil. Oh, haleluya. Ya. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini akan merubah cara berpikirmu. Tidak sulit untuk merubah dalam kondisi binasa tadi, dikuasai oleh daging, dikuasai oleh duniawi, untuk diubahkan. Tidak terlampau sulit. Masalahnya Anda ngerti, Anda percaya, dan Anda mengakui. Dan ingat, tatkala Anda mengakui, jangan lupa, Tuhan aku setuju, Engkau izinkan yang tidak dapat binasa sekarang menguasai saya. Saya setuju itu. Oh, haleluya. Ya. Ya, saya berharap ini akan memberikan satu understanding yang baru. Ya. Bukan hal yang sulit untuk membuang yang keduniawian. Tidak sulit. Ya. Masalahnya Anda ngerti, Anda mau, Anda praktekkan. Dan tatkala Anda memperkatakan, jangan lupa Anda berkata, aku percaya Tuhan, dan aku setuju untuk diubahkan seperti yang firman-Mu mau. Oke, saya berharap ini akan membuat satu terobosan untuk setiap anak-anak Allah yang mendengar kebenaran firman ini. Tutup Alkitabmu. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Kami mau diubahkan Tuhan dari kondisi keadaan binasa menjadi tidak binasa. Dan kami menangkap firman-Mu. Engkau berkata agar kami tinggal di dalam Kristus. Kami mau tinggal di dalam Kristus Tuhan, untuk menyerap urapan-urapan Kristus. Banyak hal yang tidak binasa itu ada di dalam Kristus, dan kami mau terus menyerap, menggantikan dengan yang mudah binasa tadi, yang duniawi tadi, dibuang, dimatikan, dan digantikan dengan yang tidak dapat binasa. Oh, haleluya. Tuhan Roh Kudus meteraikan di dalam roh kami supaya kami benar-benar mengalami seperti yang dijanjikan Tuhan. Nanti pada waktu nafiri ditiup, perubahan itu sekejap mata terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini.
seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, siapkan. Dan mari kita deklarasikan apa yang menjadi iman kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuh kami telah Kau ambil Tuhan. Kegagalan kami, kesengsaraan kami, kelemahan kami, nasib buruk kami telah diambil dari hidup kami dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Tuhan, aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Karena firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus, Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus, Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus, dan Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Tuhan, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur itu. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau berjanji memberikan hidup kekal kepada kami. Dalam nama Yesus kami terima. Dan kami tahu di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak dikuasai alam maut, tidak dikuasai kecelakaan, tidak dikuasai penghukuman, tidak dikuasai penyakit-penyakit termasuk COVID-19 dan variannya, tidak dikuasai masalah-masalah. Andai kata masalah ada, Tuhan segera memberikan jalan keluar kepada kami sehingga kami bisa mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Ini adalah iman kami dan kami percaya Engkau telah lakukan, sediakan untuk kami. Dan kami setuju Tuhan, itu diwujudkan dalam hidup kami. Tuhan, kami tetap berdiri pada janji firman-Mu. Galatia 6 ayat 17. Bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Maka tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai kami. Kami percayakan janji itu, maka kami mengambil darah-Mu dan kami taruh pada tubuh kami sebagai wujud iman kami. Pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Begitu juga dengan Roma 5 ayat 9. Bahwa Engkau telah membenarkan tubuh kami. Maka kami katakan, kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada seluruh tubuh kami, seluruh organ-organ kami, dan kami katakan, pembenaran sudah dilakukan. Maka kami bebas dari murka Tuhan, dari penyakit-penyakit, dari kondisi buruk. Kami percaya ini adalah iman kami. Dan kami setuju Tuhan realisasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhanku. Dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa syafaat untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tatkala mereka mengalami kesulitan, keuangan, mengalami kesehatan yang terganggu, kami berdoa darah Yesus ada pada kehidupan mereka.
Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, darah Yesus membenarkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ada darah Yesus pada kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Dan biarlah Tuhanku, kami terus berdoa supaya mereka mengalami kehidupan iman seperti yang Tuhan janjikan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, presiden kami, Bapak Wapres, para Menko, menteri, pejabat tinggi selevel dengan menteri. Kami terus berdoa supaya mereka sadar mereka dipilih untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar bagi bangsa dan negara kami. Jauhkan dari korupsi, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak baik, mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompoknya, tapi mereka benar-benar menjalankan mandat yang dari Tuhan. Dan kami juga terus mendukung doa untuk silent majority yang mengawal pemerintah kami, supaya betul-betul memberi warning tatkala ada penyimpangan-penyimpangan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa supaya keamanan negeri ini dapat diwujudkan, ekonomi dapat digerakkan kembali. Dan kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkanlah dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa, karena masa lalu seperti diberi angin, diberi kesempatan, tetapi saatnya Tuhan, mari Engkau yang telah membentuk negara ini, biarlah negara ini diberikan keamanan, damai dan sejahtera, dan perekonomian pulih berlanjut. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai, saudara-saudaraku, kita sudah selesai kebaktian. Berdirilah, angkat kedua tanganmu, dan aku akan mintakan darah Yesus. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikkan ke atas tangan-tangan terangkat, dan aku katakan, tangan-tangan ini tangan yang diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses, tidak ada yang gagal. Dan mulai hari ini kami katakan, orang-orang Tuhan ini sesuai dengan janji Tuhan berkata bahwa mereka adalah orang-orang besarnya Tuhan. Dan Tuhan berjanji memberkati mereka, dan Tuhan membuat nama mereka masyhur dan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Siapapun yang memberkati mereka akan diberkati Tuhan. Siapapun yang akan merugikan mereka akan Tuhan rugikan. Dan oleh hidup mereka, mereka menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.